Halo apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky dan pemirsa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa Komisi 11 DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan segera memperbaiki sistem pelaporan pajak baru sebab aplikasi senilai 1,3 triliun rupiah ini terus mendapatkan keluhan. Mulai diberlakukan per 1 Januari 2025 lalu, sistem pelaporan pajak baru atau Kortex dikeluhkan wajib pajak karena terus bermasalah. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Khalid mendesak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau DJP untuk segera memperbaiki sistem tersebut. Muhammad Khalid mengatakan, sistem Kortex merupakan integrasi antara proses bisnis dan administrasi perpajakan yang dibuat untuk memudahkan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Namun, kendala akses ke sistem Kortex menjadi masalah baru yang harus segera diselesaikan pemerintah. Karenanya, ia meminta DJP melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan meningkatkan kesiapan sistem ini. Ada catatan-catatan dalam proses implementasinya. Karena ini teknologi baru, memang ada kesan kita menangkap ada kesiapan yang kurang dalam proses sosialisasi. Ini butuh adaptasi. Orang menggunakan ini para pengusaha, para wajib pajak ketika melaporkan mereka butuh adaptasi. Sehingga proses sosialisasi, adaptasi hal yang teknikal ini bahkan juga kepada para pegawai di Ditjen Pajak juga. Tentu ini menjadi catatan penting buat kita agar Kortex ini ya menjadi solusi bukan menjadi masalah baru, ya kan? Kan ini harusnya menjadi solusi. Solusi untuk apa? Meningkatkan tax compliance. Cuma catatannya banyak di kalangan masyarakat mengatakan bagaimana dengan cyber security-nya? Bagaimana terkait dengan servernya? Kan pertanyaan-pertanyaan masalah privasi, data privasinya. Memasuki pekan keempat pemberlakuan Kortex, aplikasi senilai 1,3 triliun rupiah ini terus mendapatkan keluhan. Ribuan pengusaha meminta pemerintah memperpanjang masa transisi dan melonggarkan sanksi keterlambatan penyetoran faktur pajak hingga sistem ini benar-benar siap. Fitian dan Adila TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pasca keran impor gula konsumsi resmi ditutup, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah perlu mengambil beberapa langkah strategis, mulai dari hulu hingga hilir untuk memaksimalkan produksi gula. Pasca keran impor gula konsumsi resmi ditutup, anggota Komisi 4 DPR RI Rina Saada meminta pemerintah meningkatkan produksi gula untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga gula, terutama menjelang Ramadan. Pasalnya, harga gula pasir kualitas premium dan gula pasir lokal dicatat telah merangkak naik di sejumlah daerah. Rina Saada mengatakan, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah strategis, mulai dari hulu hingga hilir untuk memaksimalkan produksi gula. Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi lahan-lahan baru untuk perkebunan tebu, memberikan pupuk bersubsidi khususnya untuk tanaman tebu, hingga merevitalisasi pabrik gula. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah menjalin kerjasama dengan petani dan pihak swasta untuk menjamin stabilitas harga dan stok gula jelang Ramadan. Mendorong pemerintah untuk mulai mengidentifikasi lahan-lahan baru untuk tebu. Terus yang kedua juga memperhatikan dari sisi pupuk subsidinya khusus untuk tebu. Selanjutnya revitalisasi pabrik-pabrik yang sudah ada sekarang ini supaya bisa maksimal dalam memproduksi gula gitu, khususnya gula produksi dan konsumsi. Kalau sekarang kan untuk tahapan sekarang ini yang dicadangkan oleh pemerintah itu untuk memperhatikan impor gula konsumsi, sedangkan untuk produksi masih tetap berjalan, hanya saja mungkin kuotanya dibatasin gitu. Nah, untuk itu perlu adanya partnership antara petani tebu dan swasta supaya bisa saling menguntungkan, ya, terus juga produksi dalam negeri bisa meningkat dan juga stoknya bisa aman gitu. Lebih lanjut, Rina meminta pemerintah meningkatkan akurasi data kebutuhan gula dan data stok gula nasional untuk menciptakan perencanaan kebijakan yang lebih efektif, serta menghindari misalokasi sumber daya dan ketidakpuasan masyarakat. Adila dan Fitian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pasca kasus keracunan di Sukoharjo, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis yang mencakup aspek kualitas, keamanan, serta sanitasi hingga kandungan nutrisi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Puluhan siswa di SD Negeri Duku 03 Sukoharjo, Jawa Tengah dilaporkan mengalami keracunan pasca mengonsumsi menu makanan bergizi gratis atau MBG.
Menanggapi hal ini, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap program ini dan membentuk petunjuk teknis atau juknis yang jelas untuk mengatur alur produksi, pengemasan, hingga distribusi makanan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris meyakini program MBG akan mampu memenuhi kebutuhan gizi generasi muda Indonesia. Namun, ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh yang mencakup aspek kualitas, keamanan, sanitasi, hingga kandungan nutrisi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Menurutnya, kasus keracunan MBG tak boleh terulang agar manfaat program unggulan Presiden ini dapat dirasakan sepenuhnya. Tentunya catatan yang bisa kami lihat sendiri, baik itu di media sosial maupun di media konvensional, termasuk yang kami temukan di lapangan semasa reses, termasuk misalnya bagaimana di Jawa Tengah, kalau saya tidak salah di Kabupaten Sukoharjo sempat ada kejadian keracunan terhadap sekitar 50-an anak penerima manfaat program makan bergizi, termasuk dari sisi kualitas makanan dan konsistensi dari satuan pelayanan yang mungkin tidak konsisten dalam menyampaikan makanan dari hari ke hari. Mungkin di hari tertentu dari sisi jumlah dan nutrisi jauh lebih baik dibandingkan hari lainnya. Lebih lanjut, Charles menyebut Komisi 9 DPR akan mengadakan rapat dengan Badan Gizi Nasional untuk membahas sejumlah persoalan dan temuan pada pelaksanaan program MBG agar pemerintah bisa memperbaiki berbagai kekurangan tersebut. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada 15 Januari 2025 lalu, Israel dan Hamas Palestina menyepakati gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan juga Amerika Serikat. Ketua BKSAP DPR RI menyatakan seluruh organisasi parlemen dunia yang menjunjung tinggi nilai hak dan hak asasi manusia dan kemanusiaan harus berkomitmen menyuarakan sanksi tegas bagi Israel. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu, aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, terwujudnya gencatan senjata bagi warga Palestina tidak terlepas dari peran pemerintah dan Parlemen Indonesia yang satu suara dalam diplomasi memperjuangkan kemerdekaan Palestina di seluruh forum internasional. Pemirsa, DPR RI berharap gencatan senjata Israel dan Palestina dapat berjalan tertib dan aman dan tidak terjadi lagi penyerangan terhadap warga sipil. Saksikan informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Penyerangan Israel kepada Palestina yang terjadi selama 15 bulan lamanya sejak 7 Oktober 2023 telah memasuki babak baru. Perang dan tindakan genosida yang dilakukan Israel telah menghancurkan wilayah Gaza dan tepi barat Palestina hingga menewaskan masyarakat Palestina sebanyak 46.000 korban dan melukai lebih dari 111.000 orang. Pada 15 Januari 2025 lalu, Israel dan Hamas Palestina menyepakati gencatan senjata
yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Adapun kesepakatan gencatan senjata ini dijadwalkan berlangsung dalam 3 tahap pada 19 Januari hingga April 2025. Pada fase pertama kesepakatan gencatan senjata akan diberlakukan penarikan pasukan Israel dari daerah padat penduduk di wilayah Palestina, pembebasan sandera warga Palestina, serta sejumlah besar bantuan kemanusiaan dan bahan bakar akan diizinkan masuk ke Gaza. Guna menjaga komitmen gencatan senjata antara Israel dan Palestina, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyatakan, kesepakatan gencatan senjata harus dikawal untuk mewujudkan perdamaian yang adil bagi warga Palestina. Kita sambut dengan bahagia ada gencatan senjata 3 tahap. Tahap pertama 6 pekan atau 42 hari dan targetnya adalah permanen perdamaian dan ini wajib kita jaga. Yang kedua mengutuk Israel yang baru hari kedua sudah langsung melanggar, harus ada penyelidikan dan hukuman bagi mereka yang melanggar. Pasca gencatan senjata disepakati, anggota BKSAP DPR RI Sukamta menyampaikan keprihatinannya atas masih terjadinya penembakan oleh Israel di wilayah Rafah terhadap anak Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa Israel tidak memiliki komitmen dan terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Untuk itu, Parlemen Indonesia mendesak agar kesepakatan gencatan senjata terus dikawal. Jadi walaupun sudah dilakukan gencatan senjata, ternyata perilaku Israel, nafsu membunuhnya tidak berhenti. Oleh karena itu, kami mohon kepada pimpinan DPR dan sekaligus pemerintah untuk agar pemerintah Indonesia bekerja keras mengawal agar gencatan senjata ini bisa berjalan secara maksimum. Mudah-mudahan gencatan senjata ini bisa menjadi modal bagi tercapainya Palestina merdeka. Terwujudnya gencatan senjata bagi warga Palestina tidak terlepas dari peran pemerintah dan Parlemen Indonesia yang satu suara dalam diplomasi memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Anggota BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Mazat mengajak seluruh negara di dunia untuk mendorong kemerdekaan Palestina secara de facto dalam menciptakan perdamaian dan keadilan yang mampu mencegah terjadinya kejahatan genosida. Ini momentum bagi kita Indonesia untuk mengajak seluruh dunia bagaimana kita mendorong betul-betul Palestina ini merdeka begitu. Akan ada juga nanti terjadi genosida berikutnya. Ini harus kita kawal gitu. Dan kita dorong Amerika dengan komitmennya kemarin mengucapkan gencatan senjata dan kemudian ketika Israel melanggar peraturan itu harus dihukum begitu. DPR RI berharap gencatan senjata Israel dan Palestina dapat berjalan tertib dan aman dan tidak terjadi lagi penyerangan terhadap warga sipil. Parlemen Indonesia akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional untuk melakukan mediasi dialog dan negosiasi untuk mencegah potensi pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Pemirsa, harga cabai yang terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp130.000 per kilogram menjadi keresahan bagi masyarakat dan juga pelaku UMKM. Lonjakan harga ini disebabkan oleh gagal panen massal yang terjadi di berbagai daerah yang dipicu cuaca ekstrim dan banjir berkepanjangan. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
Pemirsa, terkait kenaikan harga cabai, berbagai cara nyatanya sudah diantisipasi oleh beberapa pihak. Seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memaksimalkan taman terbuka hijau untuk ditanami berbagai macam tanaman pangan, salah satunya cabai. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Rawajaya Pondok Kopi, Jakarta Timur. Silakan Hendra. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Seperti diketahui bahwa hari ini harga cabai mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan tercatat bahwa harga kini sudah mencapai Rp130.000 per kilogram. Nah, ini kemudian menjadi satu keresahan bagi masyarakat dan juga pelaku UMKM karena memang dengan naiknya harga cabai ini cukup mengganggu aktivitas perekonomian dan juga aktivitas jual beli bagi industri makanan. Nah, tetapi pemirsa, DKI Jakarta memiliki satu solusi yang cukup baik dalam konteks bagaimana menjaga ketahanan pangan dan juga stabilitas harga. Nah, tentu kami akan membahasnya di sini bersama dengan Bapak Taufik Yulianto selaku Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Ingin berbincang dengan Bapak terkait dengan tanaman-tanaman cabai yang ada di belakang ini sebagai sebuah solusi yang ditawarkan bagi Pemprov, Pak. Tata kelola seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih. Bahwasannya memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitarnya. Ini adalah salah satu tempat RPTRA yang dijadikan sasaran kegiatan pertanian perkotaan di Kota Jakarta. Adapun komoditas yang ditanam bervariasi mulai dari cabai dan komoditas pertanian lainnya, bahkan perikanan di dalamnya. Nah, terkait dengan fluktuasi harga, memang ketersediaan cabai di Kota Jakarta, khususnya di Jakarta Timur, cukup tersedia. Karena kenapa? Karena masyarakat di Jakarta, khususnya para penggiat, kemudian PJLP, kemudian PKK bersama-sama untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar antara lain RPTRA, seperti itu. Pak, ini kan harga cabai yang dijual kan tadi saya dengar harganya di bawah harga pasar, Pak. Nah, ini kemana nantinya uang ini dikelola, Pak? Baik, untuk sementara memang hasil panen yang dihasilkan dibeli atau dijual kepada masyarakat sekitar dengan harga yang murah gitu ya, terjangkau, dengan harapan masyarakat sekitar pun ikut memanfaatkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di lahan-lahan di Kota Jakarta, antara lain di RPTRA, kemudian di lahan-lahan kosong, kemudian di kelompok-kelompok tani, seperti itu. Pak, terus dari sisi bagaimana maintenance ini dilakukan, Pak? Ini bagaimana kemudian bisa memberi satu keuntungan yang baik gitu terutama bagi masyarakat daerah, Pak ya, dengan adanya, karena kan di harganya dijual murah nih, Pak. Ya, hasil yang diraih, yang dirasakan oleh para penggiat ataupun para pengelola lahan pertanian di Jakarta pastinya diperuntukkan untuk membeli bahan-bahan ataupun sarana prasarana lainnya seperti benih, membeli pupuk kembali, kemudian hasilnya digunakan untuk melakukan maintenance ya, untuk melakukan budidaya selanjutnya. Kemudian selain dari budidaya yang dihasilkan, ternyata di salah satu RPTRA ini pun juga membuat suatu olahan cabai yang hasilnya pun bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, bahkan di luar Jakarta pun bisa ikut merasakan, seperti itu. Oke, Pak, ini kan sebagai contoh bagi daerah lain, Pak ya. Nah, ini program ini apakah dilakukan seluruh DKI atau hanya di Jakarta Timur aja nih, Pak? Program ini sudah dilakukan di Kota Jakarta, di seluruh Jakarta ya, bukan hanya di Jakarta Timur namun di kota-kota lain. Nah, ini menjadi suatu aktivitas yang menarik bagi masyarakat, kemudian dibantu oleh perangkat-perangkat kelurahan, kemudian kecamatan, wali kota, bahkan juga gubernur pun menghimbau kepada kita semua untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitarnya. Bagaimana mendorong masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya, menjaga ketahanan pangan, membeli kebutuhan-kebutuhan pangan mulai dari pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya, seperti itu. Oke, baik Pak Taufik, terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Oke.
Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Taufik Yulianto yang tadi jelaskan bahwa di daerah Jakarta ini punya strategi khusus dalam menangani stabilitas harga cabai yang saat ini meroket. Nah, memang tadi disampaikan bahwa harga cabai yang ditanam di belakang saya ini, di air Petra ini, itu dijual dengan harga yang cukup rendah jika dibandingkan dengan harga pasar. Nah, tadi disampaikan bahwa harga cabai yang dijual itu kisaran 50.000 sampai 60.000. Ini artinya adalah 2 kali lebih lipat, 2 kali lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasar. Nah, ini kemudian menjadi jawaban dan memang ternyata masyarakat cukup antusias dalam menikmati kawasan ruang terbuka hijau ini, kemudian menjadi satu solusi untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah ibu kota yang kita kenal sebagai wilayah metropolitan. Tetapi di sini juga pertaniannya aktif dan menjadi satu solusi bagi pertanian di jangka panjang. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Jakarta Timur. Untuk selengkapnya kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Rekan Alfat dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan apa saja yang menjadi headline di media online yang terbit pada hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu relokasi warga Gaza keluar Palestina hanya perkuat penjajahan ilegal Israel. Kita lihat informasinya di sini pemirsa, di mana beberapa media online membahas anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat yang menyoroti wacana relokasi sementara 2 juta warga Gaza ke sejumlah negara termasuk Indonesia sebagai bagian dari rekonstruksi pasca konflik.
Pemindahan penduduk yang terjajah ke wilayah lain dinilai tidak dapat menjadi solusi dan hanya memperkuat pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Dan sebagaimana yang diketahui, kesadaran global terhadap isu kemanusiaan di Palestina telah meningkat signifikan berkat peran media sosial, di mana dukungan terhadap Palestina kini telah menjadi isu universal yang melampaui sekedar isu agama. Sementara itu, melalui akun resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan tegas menyampaikan penolakannya terhadap wacana relokasi tersebut yang muncul sebelum Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan di informasi selanjutnya, pemirsa, yang menjadi headline di media online yaitu pemagaran laut adalah keteledoran Kementerian ATR. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf menilai kasus pemagaran laut di wilayah Tangerang, Banten merupakan bentuk keteledoran dari beberapa pihak, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dan sebagaimana kita ketahui, pemberian izin hak guna bangunan di area laut tanpa pengukuran yang memadai menunjukkan keteledoran ATR BPN, di mana pengukuran seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintah, bukan diserahkan kepada pihak swasta. Dan terkait hal ini, Komisi 2 DPR RI segera memanggil Menteri ATR BPN guna mendengar penjelasan secara langsung. Dan di samping itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan agar pagar laut sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang segera disegel dan dicabut. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu relokasi warga Gaza keluar Palestina hanya perkuat penjajahan ilegal Israel, serta pemagaran laut adalah keteledoran Kementerian ATR. Saya Dede Ramadan, kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.